Apa arti sebuah pengorbanan jika akhirnya ia berbuah pengkhianatan? Selamat datang di Suara Kehidupan, di mana setiap cerita bukan sekadar fiksi, melainkan cermin dari luka yang tak terucapkan dan kekuatan hati yang tak terduga. Di puncak Jakarta, tempat bintang-bintang tampak seperti tetesan embun di jendela, berdiri Tuan Baskara. Rumahnya bukan sekedar bangunan, ia adalah mahakarya arsitektur, sebuah istana yang terbuat dari kaca dan kesunyian. Setiap sudut memancarkan kekayaan yang melampaui imajinasi, namun hatinya, di tengah kemewahan itu, terasa sekosong ruang hampa. Tuan Baskara, sang pemilik segala yang tampak, adalah raja yang tak memiliki penikmat takhta. Ia memiliki triliunan, namun hanya mendambakan satu hal, senyum sejati Ayunda, putrinya, satu-satunya cahaya hidup yang kini terasa direnggut pelan-pelan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Tuan Baskara duduk di balkon marmernya, memandang kota yang tak pernah tidur. Di sampingnya, segelas wain termahal tak mampu menghangatkan dingin yang menusuk jiwanya. Ia mendengar tawa renyah Ayunda dari lantai bawah, tawa yang seharusnya menenangkan, namun kini justru membunyikan lonceng peringatan di relung hatinya. Tawa itu dibagikan bersama Danis, menantunya. Danis, pria muda yang cerdas, sopan, dan tampak sempurna. Begitu sempurna hingga terasa palsu. Ayunda yang tumbuh dalam dekapan kasih sayang tak terbatas, telah memilih Danis sebagai pelabuhan cintanya. Tuan Baskara, bagai detektif yang dibayar oleh perasaannya sendiri, telah lama mengamati. Ada kilatan yang berbeda di mata Danis setiap kali ia mengira tak ada yang melihat. Sebuah bayangan serigala di balik topeng domba. Ayunda pantas mendapatkan matahari, bukan bintang jatuh yang akan menghancurkannya. Bisik Tuan Baskara pada angin malam, suara seraknya memecah keheningan. Ia ingat pertemuan terakhirnya dengan Danis di ruang kerja. Danis berbicara tentang investasi, tentang masa depan. Namun matanya tak pernah jujur. Ada perhitungan dingin di sana, bukan gairah seorang suami. Tuan Baskara, dengan insting bisnis yang tajam, tahu persis bagaimana rasanya berhadapan dengan pemangsa. Ia telah membangun kerajaannya di atas kehati-hatian, dan kini hati Ayunda berada dalam resiko. Kekayaan yang ia miliki terasa tak berharga jika tak mampu melindungi permata tunggalnya. Aku akan mencabut akar kebusukan itu, bahkan jika aku harus menjadi debu, tekadnya dalam hati. Air mata yang jarang sekali ia biarkan jatuh di hadapan kekalahannya, kini menggenang. Bukan air mata sedih, melainkan air mata pengorbanan yang mulai direncana. Ia tahu, jika ia menyerang Danis sebagai Tuan Baskara yang kaya raya, Danis akan langsung bersembunyi. Untuk mengungkap kebenaran yang kejam itu, ia harus menanggalkan mahkotanya, menanggalkan perlindungannya, dan turun ke lumpur di mana malaikat maut itu bersembunyi. Ia harus menjadi seorang intelijen, seorang pengemis, atau apapun yang tak terduga. Ia harus membiarkan dunia mengira dirinya telah hancur. Ini adalah langkah pertama dari sandiwara terbesar yang pernah ia mainkan. Sebuah sandiwara yang ongkosnya adalah harga dirinya. Ia bangkit, membuang gelas wain itu, dan menatap pantulannya di jendela, sosok yang akan ia tinggalkan. Besok Tuan Baskara sang konglomerat akan mati. Dan lahir seorang ayah yang siap menjadi apapun demi anaknya. Ia bangkit, membuang gelas wain itu, dan menatap pantulannya di jendela, sosok yang akan ia tinggalkan. Besok Tuan Baskara sang konglomerat akan mati. Dan lahir seorang ayah yang siap menjadi apapun demi anaknya. Keesokan harinya, matahari terbit di atas kabar yang membelah kota, seolah langit ikut merobek jubah kemewahan sang taipan. Berita itu menyebar secepat api di padang rumput kering. Tuan Baskara, pendiri imperium finansial yang tak tersentuh, dikabarkan mengalami kehancuran total.
kerugian di pasar saham tak terduga, utang yang melilit, dan yang paling dramatis, menghilangnya Tuan Baskara tanpa jejak. Media massa berbondong-bondong meratapi kejatuhan sang raja. Semua aset dibekukan, rekening dikosongkan. Sandiwara itu dimulai dengan kesempurnaan yang menyakitkan. Di tengah badai kehebohan publik, Ayunda dan Danis adalah dua jiwa yang paling merasakan dampaknya. Ayunda, putri tunggal yang tak pernah mengenal kekurangan, kini berdiri di tengah puing-puing kekayaan ayahnya yang mendadak lenyap. Wajahnya pucat, matanya memancarkan kebingungan yang murni. Ia tak mengerti bagaimana istana yang kokoh bisa roboh hanya dalam semalam. Ayah tidak mungkin bangkrut, gumam Ayunda pada Danis. Suaranya bergetar seperti daun di musim gugur. Danis di sisi lain menunjukkan ekspresi simpati yang terkontrol, terlalu sempurna. Ia memeluk Ayunda, menenangkan dengan kata-kata manis tentang kita akan hadapi bersama. Namun di balik sorot matanya, ada perhitungan yang bergerak cepat. Tuan Baskara tahu, inilah saat Danis akan menunjukkan warna aslinya. Danis menikahi Ayunda bukan karena cinta murni, melainkan karena ia mencintai nama belakang Baskara dan segala kemewahan yang menyertainya. Sebelum menghilang, Tuan Baskara telah meninggalkan sebuah surat warisan yang disiapkan oleh notaris kepercayaannya, yang juga telah diberitahu tentang sandiwara ini. Satu-satunya orang yang tahu kebenaran. Surat itu dibacakan di hadapan Ayunda dan Danis. Isinya singkat, dingin, dan menusuk. Tidak ada warisan yang tersisa, hanya utang. Ayunda terisak, merasa ditinggalkan bukan hanya oleh harta, tetapi juga oleh figur ayahnya yang selama ini ia yakini sekuat baja. Sementara drama kesedihan itu berlangsung di istana kaca yang kini disita. Tuan Baskara telah meninggalkan kota. Ia memotong seluruh komunikasi, mencukur habis rambutnya, menumbuhkan janggut dan mengganti pakaiannya menjadi lusuh. Di saku bajunya yang robek, hanya ada satu kartu identitas palsu dan beberapa lembar uang tunai yang tersisa. Ia berjalan di antara keramaian stasiun kereta, menyatu dengan hiruk-pikuk manusia biasa. Sosok yang baru, tak dikenal. Seorang bapak tua dengan pandangan mata yang berat. Ia merasakan luka perpisahan yang mendalam. Ia harus meninggalkan Ayunda dalam duka, membiarkan anaknya menderita kehilangan palsu, hanya untuk melindungi Ayunda dari kehilangan yang sesungguhnya. Kehilangan nyawa dan jiwa di tangan malaikat maut yang ia sebut menantu. Maafkan Papa nak, ini adalah cara Papa membelikanmu masa depan, bisik Tuan Baskara. Air mata hangat menetes di pipinya yang kini kotor oleh debu jalanan. Ia kini bukan lagi Tuan Baskara, sang penguasa. Ia hanyalah seorang bapa dengan misi yang lebih mahal dari semua triliunan di dunia. Maafkan Papa nak, ini adalah cara Papa membelikanmu masa depan, bisik Tuan Baskara. Air mata hangat menetes di pipinya yang kini kotor oleh debu jalanan. Ia kini bukan lagi Tuan Baskara, sang penguasa. Ia hanyalah seorang bapa dengan misi yang lebih mahal dari semua triliunan di dunia. Berjalan menuju sudut kota yang paling gelap, tempat kebenaran seringkali bersembunyi. Tuan Baskara memilih area perkotaan padat yang terpencil, di mana tumpukan kardus dan bau amis menjadi permadani bagi kaum tersisih. Ia menciptakan persona baru, Pak Tua Rahmat, seorang tunawisma tua yang hanya ingin hidup tenang. Fisiknya yang dulu terawat rapi, kini lusuh. Kulitnya terbakar matahari, dan tatapannya harus ia redupkan, menyembunyikan kecerdasan tajam seorang miliarder. Adaptasi adalah siksaan. Tangan yang terbiasa menandatangani kontrak bernilai miliaran, kini harus mengemis receh atau mengangkut barang bekas. Rasa sakit fisik dapat ia toleransi. Namun rasa sakit batin saat ia harus memakan sisa makanan, itulah yang merobek-robek harga dirinya. Namun, setiap gigitan pahit itu mengingatkannya, ini untuk Ayunda. Pengorbanan ini adalah jembatan menuju keselamatan putrinya. Dari kejauhan, melalui jaringan informan rahasia yang masih setia,
yang ia bayar melalui rekening tersembunyi jauh sebelum sandiwara bangkrut, Tuan Baskara mulai menerima laporan tentang putrinya. Laporan pertama tentang Ayunda sungguh menyayat hati. Setelah semua aset disita, Danis mulai menunjukkan ketidaknyamanannya tinggal di kontrakan sederhana. Ayunda, yang mencoba memasak dengan peralatan seadanya, sering menangis. Ia tak terbiasa dengan kerasnya hidup, dan kesedihan karena kehilangan ayah dan harta membuatnya rapuh. Namun, yang paling menyakiti Tuan Baskara adalah laporan tentang perubahan sikap Danis. Danis mulai sering pulang larut, Pak. Kadang teleponnya berdering di tengah malam, dia akan pergi ke kamar mandi dan berbisik. Lapor sang informan melalui sambungan telepon sekali pakai yang terenkripsi. Bagaimana sikapnya pada Ayunda? Tanya Tuan Baskara, suaranya tercekat. Dia masih manis, tapi sering kesal. Beberapa kali Ayunda bertanya soal uang, dia menjawab dengan nada tinggi. Ayunda hanya menunduk, jawab informan itu. Hati Tuan Baskara mencelos. Ia membayangkan Ayunda, permata hidupnya, kini ditundukkan oleh Danis. Kebangkrutan palsu ini telah mengupas topeng kesempurnaan menantunya. Danis tidak menikahi Ayunda, ia menikahi rekening bank. Ketika rekening itu hilang, kesabarannya pun terkikis. Tuan Baskara meremas kardus yang ia jadikan bantal malam itu. Ia harus lebih dekat. Ia harus melihat langsung bagaimana racun itu merayap ke kehidupan Ayunda. Ia perlu bukti yang tak terbantahkan bahwa Danis adalah malaikat maut yang menjual impian surga dan membawa neraka. Ia memutuskan untuk bergerak mendekati lingkungan kontrakan Ayunda dan Danis, menjadi patua rahmat di sana, mencium aroma busuk bisnis haram Danis dari jarak yang paling dekat. Hanya dengan menjadi hantu di antara keramaian, ia bisa menemukan kebenaran. Tentu, kita akan masuk ke babak baru, di mana Tuan Baskara, kini Pak Tua Rahmat, memulai misinya di dekat putrinya, dan pemicu konflik sesungguhnya mulai terlihat. Ayah kaya rela gembel, misi rahasia memburu malaikat maut Ayunda, balas dendam yang lebih mahal dari triliunan rupiah. Ia memutuskan untuk bergerak mendekati lingkungan kontrakan Ayunda dan Danis, menjadi Pak Tua Rahmat di sana, mencium aroma busuk bisnis haram Danis dari jarak yang paling dekat. Hanya dengan menjadi hantu di antara keramaian, ia bisa menemukan kebenaran. Keesokan harinya, fajar menyingsing di atas kawasan padat pinggiran kota. Tuan Baskara berdiri di trotoar yang asing, hatinya berdebar tak karuan oleh kedekatan dan bahaya. Ia berhasil menemukan sepetak emperan toko yang tak terpakai, hanya beberapa blok dari kontrakan tempat Ayunda dan Danis kini tinggal. Lingkungan itu terasa keras dan bising, jauh dari keheningan mewah istana kaca. Setiap suara klakson, setiap tatapan curiga dari warga setempat adalah ujian bagi penyamarannya. Ia mendirikan rumah sementaranya dari karton bekas dan kain lusuh. Disinilah ia akan menjadi mata-mata untuk Ayunda. Pagi itu, Ayunda muncul. Tuan Baskara hampir tak bisa menahan diri untuk tidak memanggil namanya. Ayunda tampak jauh lebih kurus. Rambutnya diikat asal-asalan, dan gaun sutra mahalnya kini diganti dengan pakaian rumahan biasa yang agak usang. Ia membawa 2 gelas kopi, berjalan menuju sudut jalan. Tuan Baskara, yang berpura-pura mengais sampah, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia mencium aroma kopi pahit yang dibawa Ayunda. Aroma yang terasa seperti kepedihan dan rutinitas baru Ayunda. Betapa ia ingin memeluk putrinya, mengatakan bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Ia mengikuti Ayunda secara diam-diam, hingga ia melihat putrinya bertemu dengan seorang pria bertato di sebuah warung remang-remang. Ayunda menyerahkan salah satu gelas kopi itu, lalu pria itu memberikan sebuah amplop coklat tipis pada Ayunda. Jantung Tuan Baskara berdentum keras. Amplop itu. Ayunda tidak pernah berurusan dengan hal-hal seperti ini. Saat Ayunda kembali, langkahnya tampak gelisah. Ia bergegas masuk ke kontrakan. Beberapa menit kemudian, Danis keluar. Ia berjalan cepat, matanya awas. Ia menuju ke tempat yang sama dengan Ayunda tadi. Namun kini ia bertemu dengan pria lain. Sosok yang lebih tua dengan sorot mata yang dingin dan penuh perhitungan. Tuan Baskara mendekat perlahan, menggunakan tumpukan sampah sebagai perisai.
ia mendengar samar-samar percakapan mereka. Barang sudah diamankan, tapi Bapak Baskara tiba-tiba menghilang. Situasi jadi kacau, kata Danis dengan nada khawatir yang aneh. Seolah hilangnya Tuan Baskara justru mengganggu bisnisnya. Pria tua itu tertawa sinis. Kau sudah mendapatkan istri yang tepat, Danis. Tinggal gunakan dia. Kekayaannya memang lenyap, tapi jaringannya tetap ada yang bisa kita manfaatkan lewat istrinya. Tapi ingat, Ayunda tidak boleh tahu apapun tentang bisnis utamamu. Seketika, semua rasa lelah dan dingin yang dirasakan Tuan Baskara lenyap, digantikan oleh bara amarah yang membakar. Menggunakan Ayunda. Mereka menjadikan Ayunda umpan, pelindung, atau jembatan untuk jaringan mereka yang baru. Danis adalah malaikat maut yang sesungguhnya. Dan ia tidak hanya berbisnis narkoba, ia juga berencana menyandera jiwa Ayunda untuk kepentingan kotornya. Tuan Baskara mengepalkan tangannya. Ia harus segera mencari tahu isi amplop itu. Dan siapa pria tua misterius yang berbicara dengan Danis. Inilah awal dari penjelajahan Tuan Baskara ke dalam jurang gelap menantunya. Tuan Baskara mengepalkan tangannya. Ia harus segera mencari tahu isi amplop itu. Dan siapa pria tua misterius yang berbicara dengan Danis. Inilah awal dari penjelajahan Tuan Baskara ke dalam jurang gelap menantunya. Malam itu, di bawah kerlip lampu jalan yang remang, tekad Tuan Baskara mengeras, seiring dengan dinginnya udara yang menusuk tulang. Ia tahu ia harus mengambil resiko yang lebih besar. Keesokan paginya, Tuan Baskara menyusun rencana sederhana. Dengan penampilan Pak Tua Rahmat yang tidak mencurigakan, ia akan mencari peluang untuk melihat amplop coklat itu. Ia mengamati rutinitas Ayunda, yang kini sering keluar masuk rumah dengan wajah cemas, seolah membawa beban rahasia di pundaknya yang ringkih. Ayunda terlihat pergi ke warung terdekat untuk membeli beberapa kebutuhan. Tuan Baskara mengambil kesempatan saat Ayunda meninggalkan pintu kontrakan sedikit terbuka karena terburu-buru. Ia bergerak secepat kilat, namun dengan hati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Ia menyelinap masuk, mencari petunjuk. Kontrakan itu kecil, namun rapi. Ayunda masih berusaha menjaga martabatnya di tengah kesulitan. Tuan Baskara menemukan amplop coklat itu terselip di bawah tumpukan kertas kerja lama Danis. Tangannya bergetar saat ia membukanya. Bukan uang. Isi amplop itu adalah beberapa foto lama. Foto-foto itu menunjukkan Danis bersama beberapa tokoh yang dikenali Tuan Baskara sebagai pemain besar di jaringan narkoba internasional. Orang-orang yang namanya hanya berbisik di kalangan elit keamanan. Di bawah foto-foto itu, ada secari kertas bertuliskan tangan. Tuan Baskara membaca isinya. Itu adalah ancaman. Danis terancam oleh jaringan lamanya yang menuntut agar ia menggunakan koneksi bisnis Ayunda, meskipun kini Ayunda miskin. Ternyata, Ayunda dimanfaatkan sebagai kurir pesan dan jaminan tidak langsung. Amplop itu berisi bukti bahwa Danis adalah target dan Ayunda adalah tamengnya. Napas Tuan Baskara tercekat. Ternyata, Danis tidak hanya menjalankan bisnis haram, ia juga lari dari bahaya. Danis sengaja menyeret Ayunda ke dalam masalah ini, menggunakan kepolosan dan cinta putrinya sebagai perisai dari mautnya sendiri. Ayunda tidak tahu bahwa ia membawa bom waktu. Saat Tuan Baskara hendak menyimpan kembali amplop itu, pintu kontrakan terbuka. Itu Ayunda. "Siapa di sana?" panggil Ayunda. Suaranya kecil. Tuan Baskara yang dengan sigap kembali ke persona Pak Tua Rahmat, merangkak di balik lemari tua. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketakutan ketahuan, melainkan karena rasa bersalah harus menyelinap dalam kehidupan putrinya. Ayunda hanya melihat sekelebat bayangan dan menganggapnya sebagai kucing liar. Ia menghela napas lega, lalu mengambil amplop itu. Ia tidak membukanya, ia hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah amplop itu adalah beban berat yang harus ia tanggung demi suaminya. Danis pulang tak lama kemudian. Ia melihat raut wajah Ayunda dan langsung merangkulnya. "Jangan khawatir sayang, semua akan baik-baik saja. Kita harus kuat. Aku harus menyelesaikan urusan ini demi kita," kata Danis, memeluk Ayunda dengan erat. Pelukan itu terlihat tulus, namun Tuan Baskara tahu, pelukan itu adalah jaring. Danis sedang memanipulasi Ayunda untuk tetap patuh dan diam. Tuan Baskara keluar dari persembunyiannya setelah Ayunda dan Danis masuk ke kamar.
membawa serta rasa sakit yang tak terperikan. Ia harus mencari bukti lain, bukti yang bisa ia gunakan untuk memisahkan Ayunda dari Danis tanpa harus membongkar dirinya. Tuan Baskara keluar dari persembunyiannya setelah Ayunda dan Danis masuk ke kamar, membawa serta rasa sakit yang tak terperikan. Ia harus mencari bukti lain, bukti yang bisa ia gunakan untuk memisahkan Ayunda dari Danis tanpa harus membongkar dirinya. Kedinginan malam tidak sebanding dengan dinginnya kenyataan yang menusuk hatinya. Putrinya kini menjadi pion dalam permainan maut yang ia sendiri yang harus mengakhirinya. Tuan Baskara, dalam balutan Pak Tua Rahmat, merancang sebuah rencana berani. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membongkar jaringan Danis adalah mendekati salah satu kurir yang Ayunda temui. Ia harus menempatkan dirinya di posisi yang strategis tanpa menimbulkan kecurigaan. Sore harinya, ia duduk di warung kopi tempat Ayunda bertemu pria bertato, berpura-pura menikmati kopi yang diseduh di sana. Ia mengamati warung itu, mencari kelemahan. Malamnya, ia memanfaatkan momen saat warung tutup. Ia berhasil menyelinap ke belakang, menemukan sebuah buku kecil usang yang terjatuh dari laci meja kasir. Buku itu berisi catatan transaksi harian, dan di halaman terakhir, sederet kode yang tampak seperti daftar nomor telepon dan alamat. Ini adalah peta kecil mereka, bisik Tuan Baskara, matanya yang tajam membaca deretan kode itu di bawah cahaya rembulan. Ia segera menyalin kode-kode itu ke dalam lipatan kertas kecil yang ia sembunyikan di jahitan bajunya. Bukti konkret pertama sudah ia genggam. Sementara itu, di kontrakan, Ayunda mulai merasakan beban yang semakin berat. Ia melihat Danis berbicara di telepon dengan bahasa yang tidak ia mengerti, penuh kode, nada yang tegang, dan seringkali disertai desahan lega yang aneh setelah panggilan berakhir. Malam itu, ia memberanikan diri. Danis, panggil Ayunda pelan, saat suaminya sedang melihat-lihat beberapa foto di ponselnya, foto yang selalu ia sembunyikan. Ada apa sebenarnya? Kenapa kita harus terus berurusan dengan orang-orang yang wajahnya tampak keras itu? Danis langsung menyimpan ponselnya. Wajahnya menunjukkan kejutan sesaat, yang segera ia tutupi dengan senyum hangat, namun sedikit tegang. Oh sayang. Itu hanya urusan bisnis lama ayahmu. Utang-utangnya masih ada. Mereka menagih. Aku hanya berusaha melindungimu dari beban ini. Dusta Danis, sambil membelai pipi Ayunda. Mereka orang-orang yang kejam Ayunda. Percayalah padaku. Aku sedang menyelesaikan semua ini agar kita bisa hidup tenang lagi. Jangan pernah lagi keluar tanpa seizinku ya. Kata-kata Danis terdengar meyakinkan bagi hati Ayunda yang polos. Namun permintaan agar ia tidak keluar tanpa izin itu menimbulkan sensasi aneh. Rasanya seperti dibatasi, dikurung dalam sangkar yang terbuat dari kekhawatiran palsu. Sejak ayah bangkrut, Danis berubah. Dulu ia memuji kebebasan Ayunda, kini ia merenggutnya. Ayunda memeluk Danis, mencari kenyamanan. Tetapi ia merasakan tangan Danis menggenggamnya terlalu erat. Pelukan itu terasa lebih seperti belenggu, bukan dekapan cinta. Tuan Baskara, dari kejauhan, melihat lampu kontrakan Ayunda meredup. Ia tahu, Ayunda sedang berada di ambang kesadaran. Ia harus bertindak cepat, sebelum Danis sepenuhnya memanipulasi putrinya agar buta terhadap kebenaran. Bukti kode-kode itu adalah kunci untuk membongkar jaringan Danis, dan dengan demikian, merobek topeng malaikat maut itu di hadapan Ayunda. Tuan Baskara, dari kejauhan, melihat lampu kontrakan Ayunda meredup. Ia tahu, Ayunda sedang berada di ambang kesadaran. Ia harus bertindak cepat sebelum Danis sepenuhnya memanipulasi putrinya agar buta terhadap kebenaran. Bukti kode-kode itu adalah kunci untuk membongkar jaringan Danis, dan dengan demikian merobek topeng malaikat maut itu di hadapan Ayunda. Di bawah temaram cahaya bulan yang menyinari emperan toko, Tuan Baskara membuka lipatan kertas kecil, membiarkan pikirannya yang jenius bekerja di balik kerudung persona Pak Tua Rahmat. Kode-kode yang ia temukan di buku kecil itu bukanlah deretan angka biasa. Itu adalah matriks sederhana yang dienkripsi. Tuan Baskara, dengan ingatan dan kecerdasan bisnisnya yang tak tertandingi, mampu menguraikan sistem itu dalam beberapa jam. Ia menyadari, sebagian besar kode itu merujuk pada lokasi warehouse dan waktu pengiriman, seringkali disamarkan sebagai transaksi komoditas legal. Satu kode spesifik menarik perhatiannya.
IYU 111. Setelah membandingkannya dengan pola transaksi Danis yang ia lacak melalui informannya, Tuan Baskara menyimpulkan bahwa kode itu adalah nama sandi untuk Ayunda, nomor sandi yang menandakan penugasan resiko tinggi yang melibatkan putrinya. Ayunda tanpa sadar bukan hanya tameng, ia adalah kurir yang paling tidak dicurigai karena dianggap sebagai anak konglomerat yang baru saja jatuh miskin dan tak mungkin terlibat kejahatan. Rasa sakit dan amarah meremas jantung Tuan Baskara. Danis tidak hanya berbisnis, ia mempertaruhkan nyawa Ayunda. Ia menggunakan Ayunda sebagai alat tukar di meja negosiasi yang penuh kematian. Ia memutuskan untuk bergerak sesuai dengan salah satu alamat yang tertera dalam kode yang terpecahkan. Lokasinya adalah sebuah gudang tua di daerah pelabuhan. Tuan Baskara harus pergi ke sana malam itu juga, sebelum pengiriman yang terjadwal berlangsung. Ia harus mendapatkan bukti fisik, barang haram itu sendiri, untuk memutus semua alibi Danis. Saat Tuan Baskara berjalan menjauhi pemukiman, ia menyempatkan diri melihat kontrakan Ayunda sekali lagi. Jendela kamar mereka terbuka sedikit. Tuan Baskara mendengar suara Danis yang sedang berbicara dengan Ayunda. Sayang, minggu depan aku harus pergi keluar kota sebentar. Aku akan titipkan ini padamu. Jangan beritahu siapapun ya. Ini adalah warisan ayahmu. Aku hanya menyimpannya untuk sementara. Ujar Danis dengan suara yang lembut, penuh janji palsu. Tuan Baskara melihat Ayunda menerima sebuah kotak kecil yang dibungkus kain bludru. Mata Ayunda memancarkan kebingungan, namun juga kepatuhan. Ayunda ingin percaya pada suaminya. Ayunda rindu masa-masa nyaman, dan Danis menjual harapan itu dengan sebuah kotak, yang pastilah berisi racun. Melihat adegan itu, Tuan Baskara merasa dunianya terbelah. Di satu sisi, ia berhasil mengumpulkan bukti. Di sisi lain, ia melihat Ayunda semakin terjerat dalam jaring kebohongan yang manis. Jika ia membongkar ini sekarang, Ayunda akan hancur lebur. Kehilangan suami yang ia cintai, dan kenyataan bahwa ayahnya sendiri, Pak Tua Rahmat yang lusuh, adalah Tuan Baskara yang berpura-pura mati. Namun ia tahu, membiarkan Ayunda menyimpan kotak itu, sama dengan membiarkan putrinya memegang pistol, yang pelatuknya ditarik oleh Danis. Ia harus memilih, hati yang hancur karena kebenaran, atau nyawa yang hilang karena kebohongan. Tuan Baskara memalingkan wajahnya dan mempercepat langkah. Ia harus mendahului Danis. Ia harus sampai di gudang itu. Tentu, kita akan melanjutkan ke episode 8, di mana Tuan Baskara mengambil resiko besar dengan menyusup ke sarang bahaya untuk mendapatkan bukti fisik. Tuan Baskara memalingkan wajahnya dan mempercepat langkah. Ia harus mendahului Danis. Ia harus sampai di gudang itu. Malam semakin larut, dan udara di sekitar pelabuhan terasa pekat, membawa aroma garam, minyak, dan sebuah bau tak terdefinisi yang terasa seperti aroma bahaya. Tuan Baskara tiba di lokasi yang tertera di kode yang terpecahkan. Sebuah kompleks gudang tua yang ditinggalkan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Gudang yang dimaksud berdiri paling ujung, tampak seperti raksasa tidur yang diselimuti kegelapan. Hanya ada satu cahaya kuning redup, seperti obor, yang menyala dari celah kecil di pintu baja gudang. Sebagai Pak Tua Rahmat, ia bergerak dengan keahlian yang tak terduga. Ia memanfaatkan bayanan, menyatu dengan tumpukan peti kemas dan karung-karung kotor. Pengalamannya sebagai CEO yang harus tahu cara terbaik melindungi asetnya, termasuk mempelajari taktik keamanan dan penyusupan, kini menjadi senjata rahasianya. Ia berhasil mencapai bagian belakang gudang yang tampak paling rapuh. Dengan alat sederhana yang ia temukan di jalanan, sepotong kawat tebal, ia mulai membongkar kunci gembok tua yang berkarat. Setiap gesekan kawat beradu dengan besi terasa memekakkan telinga di kesunyian malam itu. Ketegangan mencengkerama, bukan takut tertangkap, tetapi takut kegagalannya akan mengorbankan Ayunda. Akhirnya, gembok itu terbuka dengan bunyi klik yang pelan, namun memuaskan. Tuan Baskara menyelinap masuk. Bau kimia yang tajam dan asing langsung menyergap indera penciumannya. Di dalam tumpukan karung goni menjulang tinggi, dan di tengah ruangan yang remang-remang, ia melihat meja kayu besar.
Di atas meja itu berserakan bubuk-bubuk putih dan alat-alat penimbangan presisi. Itu adalah stasiun pengemasan. Ia menarik napas dalam. Ini adalah jantung dari kejahatan Danis. Ia bergerak cepat ke arah beberapa kotak kardus yang baru disegel. Ia mengoyak salah satu lakban dengan pisau lipat kecilnya. Di dalamnya, tersusun rapi bungkusan-bungkusan kecil berlapis plastik. Bukti tak terbantahkan. Ia meraih ponsel sekali pakai yang ia sembunyikan di bawah lapisan bajunya. Ia harus mendokumentasikan ini. Saat ia sedang mengambil foto, ia mendengar suara mesin mobil dari luar. Jantungnya mencelos. Mereka datang lebih cepat dari perkiraan. Tuan Baskara segera mematikan ponselnya dan bersembunyi di balik tumpukan karung goni terbesar. Pintu baja gudang terbuka, memuntahkan cahaya mobil yang menyilaukan. Masuklah dua pria berbadan besar, dan di belakang mereka, Danis. Danis tidak lagi mengenakan topeng suami yang manis. Wajahnya keras, penuh perintah, dan matanya memancarkan keserakahan yang murni. Ia berbicara dengan suara yang tak pernah didengar Ayunda. Suara seorang pemimpin yang dingin dan penuh kuasa atas kejahatan. Cepat. Barang ini harus segera dipindahkan. Pelabuhan sudah aman. Setelah ini selesai, aku akan mendapatkan bagian yang seharusnya kudapatkan dari Tuan Baskara yang bodoh itu. Ujar Danis, tertawa sinis. Istrinya benar-benar mempermudah segalanya. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia bawa. Tuan Baskara meremas karung goni di tangannya. Kata-kata Danis, tawa sinis itu, menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Danis bukan hanya bandar narkoba, ia juga mengejek pengorbanannya dan memandang rendah Ayunda. Kau akan membayar mahal untuk tawa itu, nak. Janji Tuan Baskara dalam hati. Amarahnya membara, namun ia harus tetap diam. Seorang saksi bisu yang tersembunyi. Tentu, kita lanjutkan ke episode 9, membelah fokus antara misi Tuan Baskara dan kepedihan Ayunda yang mulai merasa terisolasi. Kau akan membayar mahal untuk tawa itu, nak. Janji Tuan Baskara dalam hati. Amarahnya membara, namun ia harus tetap diam. Seorang saksi bisu yang tersembunyi. Setelah memastikan bahwa bukti visual di ponselnya sudah cukup, ia menyelinap keluar dari gudang sesunyi bayangan, membawa beban bukti dan luka batin yang semakin dalam. Tuan Baskara kembali ke emperan tokonya saat fajar menyingsing. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena getaran amarah yang ia tahan semalaman. Ia telah melihat Danis dalam wujud aslinya, kejam, sinis, dan memanfaatkan Ayunda tanpa belas kasihan. Kini ia memiliki bukti konkret, foto-foto zat haram itu, dan pengakuan Danis tentang Ayunda sebagai pemuda segalanya. Rasa sakit terbesarnya adalah membayangkan putrinya menyimpan kotak beludru itu, yang diyakini Ayunda sebagai warisan ayah. Di kontrakan, Ayunda benar-benar merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Ia bangun pagi, tetapi semangatnya telah lama padam. Danis telah pergi, hanya menyisakan pesan singkat agar Ayunda menjaga diri, dan yang paling penting, menjaga kotak kecil berbahan beludru yang ia titipkan. Kotak itu diletakkan di dalam laci pakaiannya, benda kecil yang terasa sangat berat. Ayunda mencoba mengangkatnya, bobotnya ringan, tetapi aura yang dipancarkannya terasa dingin dan mengancam. Ia ingat saat ayahnya, Tuan Baskara, selalu memberikan hadiah di dalam kotak beludru, perhiasan yang berkilauan, surat cinta yang ditulis tangan. Kotak ini terasa berbeda, sunyi, seperti menyimpan rahasia yang tidak ingin ia ketahui. Ayunda berjalan ke dapur, menyeduh kopi pahit untuk dirinya sendiri. Sejak ayahnya bangkrut, hidupnya dipenuhi rasa pahit, baik dari minuman maupun dari kenyataan. Ia merindukan pelukan ayahnya, nasihat bijaknya, dan tawa yang renyah tanpa beban. Ia mencoba menelpon Danis, tetapi teleponnya tak tersambung. Kebisuan Danis terasa seperti jeratan tali yang semakin mengencang. Saat membersihkan kamar, Ayunda menemukan slip setoran bank yang terselip di balik buku. Nominalnya kecil, tetapi di sana tertulis nama pengirim yang asing, bukan Danis. Ayunda ingat nama itu. Itu adalah nama pria yang ia temui di warung kopi tempo hari. Pria yang memberikan amplop coklat.
Kecurigaan yang selama ini hanya berupa bisikan halus di sudut hatinya, kini menjelma menjadi guntur yang keras. Kenapa Danis harus berbohong? Bisik Ayunda pada dirinya sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca. Danis mengatakan itu urusan utang ayah. Tetapi kenapa ayah harus menyetor uang ke pria misterius melalui Ayunda, dan Danis harus berbohong tentang siapa yang menyetor? Ayunda mengambil kotak beludru itu. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan untuk membukanya. Rasa ingin tahu melawan ketakutan. Ia takut menemukan kebenaran yang akan menghancurkan kepercayaannya. Tetapi ia lebih takut lagi menjadi bodoh dan dimanfaatkan. Pada saat yang sama, di emperan toko, Tuan Baskara mengatur rencana selanjutnya. Ia tahu ia harus menggunakan bukti-bukti ini untuk memisahkan Ayunda dari Danis secepatnya. Namun, ia juga tahu ia harus melakukannya tanpa mengungkap sandiwaranya. Ia harus muncul sebagai penyelamat anonim, yang berarti balas dendamnya harus ia lakukan dari balik bayangan. Ini adalah titik balik. Ayunda mulai meragukan Danis. Tuan Baskara telah mengumpulkan bukti. Kedua jalur cerita itu kini siap bertabrakan. Ini adalah titik balik. Ayunda mulai meragukan Danis. Tuan Baskara telah mengumpulkan bukti. Kedua jalur cerita itu kini siap bertabrakan. Pagi menjelang, namun di hati Ayunda yang gelisah, langit terasa gelap. Sementara Tuan Baskara bekerja di bawah tirai malam, merancang keretakan yang harus terjadi. Dengan informasi yang ia dapatkan, Tuan Baskara meminta informan setianya untuk menanamkan kebocoran informasi yang sangat spesifik ke telinga Danis. Bukan informasi tentang bisnis narkoba, melainkan tentang Ayunda. Tuan Baskara ingin Danis panik dan menunjukkan sifat aslinya di hadapan Ayunda. Pesan yang disampaikan, seseorang dari masa lalu Tuan Baskara tahu tentang kotak beludru dan akan segera menghubungi Ayunda. Tuan Baskara tahu Danis akan paranoid dan langsung menekan Ayunda. Benar saja, setelah menerima pesan rahasia itu, Danis menelpon Ayunda dengan nada yang sangat berbeda, panik dan menuntut. Ayunda, ada orang yang mungkin menghubungimu. Jangan pernah, sekalipun, kamu bicara soal kotak beludru itu. Katakan itu tidak ada, itu sangat penting. Ingat, itu adalah warisan ayahmu, dan orang-orang jahat ingin mengambilnya. Suara Danis terdengar kasar dan penuh ketakutan, jauh dari kelembutan palsunya. Ayunda terkejut dengan perubahan nada Danis. Suaminya tidak pernah sekejam ini. Wajahnya yang tegang dan kata-kata yang menuntut itu merobek-robek gambaran suami sempurna yang ia yakini selama ini. Ia melihat ke cermin. Pantulan dirinya tampak kuyu, dan di belakangnya, bayangan kotak beludru itu terasa semakin besar. "Kenapa kamu berteriak, Danis?" tanya Ayunda. Suaranya pelan tetapi mengandung ketegasan yang baru ia sadari. "Kenapa kamu begitu takut? Apa isinya kotak itu?" "Tidak ada apa-apa," jawab Danis dengan suara menggelegar sebelum sambungan telepon terputus tiba-tiba. Keheningan yang tersisa setelah panggilan itu terasa menghancurkan. Ayunda mematikan ponselnya dan berjalan perlahan menuju laci. Keraguan telah berubah menjadi keyakinan. Danis berbohong. Cinta yang ia rasakan kini bercampur dengan rasa dikhianati dan ketakutan yang mencekik. Ayunda mengambil kotak beludu itu, meletakkannya di atas meja. Tangannya gemetar saat ia menyentuh penutupnya. Ini adalah momen kebenaran. Ia harus memilih antara tetap menutup mata demi kedamaian palsu atau membukanya dan menerima kenyataan yang pahit. Dengan mata terpejam, Ayunda membuka kotak itu. Bukan perhiasan, bukan uang, bahkan bukan surat-surat. Di dalam kotak beludu yang mewah itu, tergeletak 3 bungkusan kecil, zat bubuk putih yang dikemas rapi, bersama dengan kartu memori kecil. Saat Ayunda membuka mata dan melihat isinya, cermin di hadapannya terasa retak. Air matanya jatuh, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa sakit dan mual yang luar biasa. Ia mengenali bubuk itu dari berita-berita di masa lalu. Itu adalah narkoba. Danis bukan suami yang bekerja keras melunasi utang ayahnya. Danis adalah seorang bandar. Ia meraih kartu memori itu dengan tangan gemetar. Ia memasukkannya ke laptop tua Danis. Di dalamnya ada video singkat. Video itu adalah Danis sedang menghitung tumpukan uang dan tertawa sambil menyebutkan nama Ayunda, mengatakan betapa mudahnya memanfaatkan Ayunda
karena dia terlalu bodoh dan polos. Teriakan Ayunda tertahan di tenggorokannya, berubah menjadi isakan pilu yang memilukan. Semua kebaikan, semua cinta yang ia rasakan, ternyata adalah racun yang disajikan dalam cangkir emas. Ia bukan istri, ia adalah tameng, kurir, dan kebodohan yang dieksploitasi. Jauh dari sana, Tuan Baskara yang menanti kabar dari informannya, merasakan luka anaknya menembus hingga ke tulangnya. Ia tahu Ayunda kini telah melihat kebenaran. Permainan telah berakhir. Saatnya tiba untuk balas dendam yang telah ia rancang dengan harga yang sangat mahal. Tentu, kita memasuki bagian klimaks. Ini adalah saat di mana emosi meledak dan kebenaran menghancurkan segalanya. Teriakan Ayunda tertahan di tenggorokannya, berubah menjadi isakan pilu yang memilukan. Semua kebaikan, semua cinta yang ia rasakan, ternyata adalah racun yang disajikan dalam cangkir emas. Ia bukan istri, ia adalah tameng, kurir, dan kebodohan yang dieksploitasi. Di tengah isak tangis yang memilukan itu, Ayunda merasa jiwanya terlepas dari raganya, meninggalkan hanya cangkang kosong yang dipenuhi amarah yang membara. Ayunda menghapus air matanya, menggenggam kotak beludru dan kartu memori itu erat-erat. Ia tidak akan lari. Ia akan menunggu Danis, suaminya, sang malaikat maut, kembali. Ia akan menuntut kebenaran. Ia akan menagih harga dari setiap kebohongan manis yang telah ia telan. Sore itu Danis pulang. Ia tampak lelah, tetapi ada gurat puas di matanya. Setelah berhasil menyelesaikan urusannya, ia memasuki kontrakan dengan senyum yang biasa ia tunjukkan. Senyum yang kini terasa menjijikkan di mata Ayunda. "Sayang, aku pulang. Kau sudah makan? Kau sudah menjaga warisan kita dengan baik kan?" Sapa Danis ceria, mencoba mencium kening Ayunda. Ayunda menepis tangannya. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh luka. "Jauhkan tanganmu dariku, Danis," kata Ayunda. Suaranya pelan, namun menusuk. "Warisan apa yang kau maksud? Warisan kebohongan? Atau warisan kematian?" Senyum Danis langsung luntur. Ia melihat ke meja, di mana kotak beludru itu diletakkan. Terbuka. Mata Danis membelalak. Rasa takut yang murni dan ganas langsung mengambil alih wajahnya. "Ayunda, dari mana kau? Jangan berbohong lagi!" teriak Ayunda, akhirnya melepaskan emosi yang ia tahan. "Aku sudah melihatnya, bubuk putih ini, dan video ini. Kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau melindungiku. Tapi kau menjadikan aku tameng. Kau memanfaatkan kebodohan dan kesedihanku." Danis, menyadari bahwa permainan telah berakhir, melepaskan topengnya sepenuhnya. Matanya mengeras, dan wajahnya dipenuhi kemarahan yang tidak tertahankan. "Baik, ya, aku berbisnis. Kenapa? Kau pikir aku mau hidup di tempat sampah ini hanya karena ayahmu yang bangkrut itu? Aku pantas mendapatkan hidup mewah, dan kau adalah jalan termudah," sembur Danis. Ia mendekat dan mencoba merebut kotak itu. Ayunda mundur selangkah, melindungi bukti itu. Ayahku hancur, dan kau mengambil kesempatan untuk menghancurkan aku juga. Kau bahkan berani menyentuh benda terkutuk ini dan menyuruhku menyimpannya. Aku butuh kamu. Aku butuh nama Baskara untuk pergerakanku. Jangan bodoh, Ayunda. Jika kau membocorkan ini, kita berdua akan hancur, ancam Danis. Suaranya kini mendesis seperti ular. "Hanya aku yang akan hancur di sini, Danis." "Kau sudah hancur sejak awal," balas Ayunda. Air mata mengalir deras. Ia telah kehilangan segala-galanya, dan kini ia menyadari bahwa cinta yang ia perjuangkan hanyalah ilusi. Di luar kontrakan, dalam balutan kegelapan, Tuan Baskara, Pak Tua Rahmat, berdiri di balik tiang listrik, mendengarkan pertengkaran yang menghancurkan hati putrinya. Setiap kata yang diucapkan Danis adalah belati yang menusuknya, tetapi ia tidak boleh bergerak. Ini adalah konfrontasi Ayunda. Ayunda harus berjuang sendiri untuk melepaskan belenggu itu, dan Tuan Baskara harus memastikan bahwa Ayunda keluar hidup-hidup. Ia segera menghubungi informan rahasianya, memberikan instruksi terakhir. Saatnya melancarkan balas dendam yang sesungguhnya. Di luar kontrakan, dalam balutan kegelapan, Tuan Baskara, Pak Tua Rahmat, berdiri di balik tiang listrik, mendengarkan pertengkaran yang menghancurkan hati putrinya. Setiap kata yang diucapkan Danis
adalah belati yang menusuknya, tetapi ia tidak boleh bergerak. Ini adalah konfrontasi Ayunda. Ayunda harus berjuang sendiri untuk melepaskan belenggu itu, dan Tuan Baskara harus memastikan bahwa Ayunda keluar hidup-hidup. Ia segera menghubungi informan rahasianya, memberikan instruksi terakhir. Saatnya melancarkan balas dendam yang sesungguhnya. Tuan Baskara mengirimkan semua bukti yang ia kumpulkan, kode terpecahkan, foto gudang, dan rekaman suara Danis yang ia rekam secara diam-diam selama beberapa hari terakhir kepada pihak berwenang melalui jalur anonim. Ia menjamin bukti itu akan langsung ditindaklanjuti karena melibatkan nama-nama besar yang telah lama diincar. Ia juga memastikan bahwa kartu memori yang dimiliki Ayunda akan menjadi bukti pelengkap yang tak terbantahkan. Di dalam kontrakan, amarah Ayunda telah mencapai puncaknya. Ia meraih bungkusan-bungkusan di kotak bludru itu, siap untuk membuangnya. Tetapi Danis bergerak cepat. Danis mendorong Ayunda ke dinding, mencoba merebut kembali barang-barangnya. "Jangan bodoh, Ayunda. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan," seru Danis, tatapannya liar. Ia tidak peduli dengan Ayunda lagi, hanya dengan kehancuran bisnisnya. Ayunda, meskipun takut, kini memiliki kekuatan baru yang lahir dari pengkhianatan. Ia berjuang, menolak untuk ditaklukkan oleh pria yang ia cintai. Di tengah pergumulan emosional itu, mereka mendengar suara sirena mobil polisi yang samar-samar, mendekat, memecah keheningan malam di pemukiman padat itu. Wajah Danis langsung pucat pasih. Ia mengerti. Ia tidak hanya bertengkar dengan istrinya, ia telah dikhianati oleh seluruh sistem yang ia yakini aman. Kehancuran Tuan Baskara adalah palsu. Dan kini, kehancuran Danis adalah nyata. Kau yang melakukan ini," tuduh Danis, menatap Ayunda penuh kebencian. Ayunda menggeleng, napasnya tersengal. "Bukan aku, Danis. Itu karma dari kejahatanmu sendiri." Danis menyadari situasi ini. Ia dikepung. Ia harus lari. Ia meninggalkan Ayunda yang terisak di lantai dan bergegas menuju pintu belakang. Ia sempat meraih ponselnya, mencoba menghubungi jaringannya. Tetapi semua saluran komunikasi mereka telah terputus oleh serangan Tuan Baskara yang terencana. Jaringan yang Danis andalkan kini robek, tercerai-berai. Sementara itu, di luar, Tuan Baskara melihat mobil-mobil polisi tanpa tanda tiba dan menyebar dengan senyap, mengepung kontrakan itu dari segala arah. Ia melihat siluet Danis melompat keluar dari jendela belakang dan mencoba melarikan diri melalui gang sempit. Tuan Baskara, sebagai Pak Tua Rahmat, tetap diam di balik tiang listrik. Air mata membasahi pipinya yang kotor. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan yang campur aduk. Putrinya aman. Sang malaikat maut telah jatuh. Namun ia tidak akan melihat Danis ditangkap. Ia hanya ingin melihat Ayunda selamat. Ayunda, di dalam, mendengar suara langkah kaki Danis yang menjauh. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengambil kembali kotak beludru itu, dan memeluknya. Bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai bukti kebebasannya yang baru didapat. Tuan Baskara tahu, tugasnya belum selesai. Ia harus memastikan Ayunda baik-baik saja dan tidak melibatkan dirinya sendiri dalam proses penangkapan. Balas dendamnya telah dimulai. Tentu, kita lanjutkan ke episode 13, momen kebebasan Ayunda yang diselimuti kesedihan dan kebingungan. Tuan Baskara tahu, tugasnya belum selesai. Ia harus memastikan Ayunda baik-baik saja dan tidak melibatkan dirinya sendiri dalam proses penangkapan. Balas dendamnya telah dimulai. Ia menyaksikan dari balik bayangan ketika mobil-mobil tanpa tanda itu mencegat Danis di ujung gang sempit. Cahaya lampu senter dan bisikan perintah menjadi tirai terakhir dari drama kehancuran menantunya. Suara perlawanan Danis terdengar samar, cepat digantikan oleh bunyi borgol yang dingin. Sebuah melodi keadilan yang pahit di telinga Tuan Baskara. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasakan kelegaan yang hampa. Karena harga dari keadilan ini adalah kebahagiaan putrinya. Tak lama kemudian, petugas berseragam mendatangi kontrakan itu. Ayunda, yang masih memeluk kotak beludru, membuka pintu. Wajahnya basah oleh air mata,
namun tatapannya kini dipenuhi kekuatan yang ia dapatkan dari pengkhianatan Danis. Para petugas menjelaskan bahwa mereka menerima laporan anonim mengenai kegiatan ilegal Danis, dan bahwa bukti fisik kotak beludru sangat penting untuk menjeratnya. Mereka memperlakukan Ayunda dengan lembut, menyadari ia adalah korban, bukan pelaku. Ayunda menyerahkan kotak itu. Beban itu kini terangkat dari jiwanya. Namun saat petugas bertanya tentang siapa yang memberitahukan kebenaran ini, Ayunda hanya bisa menggeleng. Saya tidak tahu. Saya hanya menemukan bukti dan menyadari kebohongan itu. Lirih Ayunda. Ia merasa ada tangan tak terlihat yang membantunya, tetapi ia tak tahu siapa. Setelah semua proses selesai dan kontrakan itu sepi kembali, Ayunda duduk sendirian di lantai kayu yang dingin. Ia seharusnya merasa lega, bebas. Namun, yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang membekukan. Dalam waktu singkat, ia kehilangan 2 orang penting dalam hidupnya. Ayahnya yang tiba-tiba bangkrut dan menghilang, serta suaminya yang ternyata adalah penjahat. Ia ditinggalkan 2 kali. Mengapa, Papa? Bisik Ayunda, menatap langit-langit yang kusam. Ia tidak bisa menyalahkan ayahnya atas kebangkrutan itu, tetapi ia merasa hampa karena tidak ada perpisahan. Ia membutuhkan Tuan Baskara, ayah yang dulu memberinya perlindungan absolut, lebih dari sebelumnya. Di luar, Pak Tua Rahmat masih memantau. Hati Tuan Baskara terasa tercabik. Ia ingin berlari masuk, memeluk putrinya, dan mengatakan, "Papa di sini, Nak. Papa tidak pernah pergi." Namun ia tahu, sandiwara ini belum tuntas. Jika ia mengungkap dirinya sekarang, Ayunda mungkin akan selamat. Tetapi ancaman dari sisa-sisa jaringan Danis akan langsung mengincarnya. Ia harus tetap menjadi hantu sampai semua akar kejahatan dicabut habis. Tuan Baskara menghubungi notaris kepercayaannya lagi, memberikan instruksi kedua. Saatnya memulai proses penempatan Ayunda di tempat yang aman. Ia harus memastikan Ayunda meninggalkan lingkungan berbahaya itu tanpa menyadari bahwa keamanan itu diatur oleh seorang gembel yang tidur di emperan toko. Pengorbanan Tuan Baskara kini memasuki fase paling menyakitkan. Ia harus menjauhkan putrinya lagi, menciptakan jarak fisik demi perlindungan jiwa. Ia merancang kebebasan Ayunda, tetapi kebebasan itu harus dibayar dengan kesendirian dan kebingungan Ayunda. Pengorbanan Tuan Baskara kini memasuki fase paling menyakitkan. Ia harus menjauhkan putrinya lagi, menciptakan jarak fisik demi perlindungan jiwa. Ia merancang kebebasan Ayunda, tetapi kebebasan itu harus dibayar dengan kesendirian dan kebingungan Ayunda. Tuan Baskara, sang arsitek dari rasa sakit ini, menghabiskan sisa malam merancang setiap detail kepindahan Ayunda, memastikan tidak ada jejak yang mengarah padanya. Keesokan harinya, notaris Tuan Baskara menghubungi Ayunda. Ia menjelaskan bahwa sebelum bangkrut dan menghilang, Tuan Baskara telah menyiapkan sepetak properti kecil di luar kota, sebuah villa terpencil yang aman yang ditujukan untuk tempat peristirahatan Ayunda jika terjadi hal darurat. Properti itu terselamatkan karena notaris telah memindah tangankan namanya jauh sebelum krisis. Ayunda, yang kini rapuh dan sendirian, menerima kabar itu dengan air mata lega bercampur kesedihan. Setidaknya, ayahnya masih memikirkan keselamatannya, bahkan dalam keadaan terburuknya. Ia memutuskan untuk pergi, meninggalkan kenangan pahit Danis dan lingkungan kontrakan yang penuh kebohongan. Tuan Baskara menyaksikan dari jauh saat sebuah mobil sewaan menjemput Ayunda. Ayunda membawa sebuah tas kecil berisi barang-barang yang paling berharga baginya, foto-foto masa kecil bersama ayahnya. Sebelum masuk ke mobil, Ayunda menoleh, seolah mencari sesuatu atau seseorang yang ia kenal. Tatapannya melewati Tuan Baskara, yang kini berdiri agak jauh di bawah pohon rindang, menyamarkan dirinya sebagai Pak Tua Rahmat yang sedang beristirahat. Air mata Tuan Baskara jatuh dalam keheningan. Ia melihat Ayunda pergi, lagi-lagi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Perpisahan ini terasa 10 kali lebih menyakitkan daripada perpisahan saat ia pertama kali mati sebagai konglomerat. Pergilah, Nak. Hidup yang baru menantimu. Bisiknya, mencium udara yang dilewati mobil Ayunda.
Setelah mobil Ayunda benar-benar menghilang, Tuan Baskara melakukan satu tugas terakhir sebelum benar-benar mengakhiri sandiwaranya. Ia kembali ke gudang, tempat Danis ditangkap. Ia menemukan sebuah buku kecil tersembunyi milik Danis yang tertinggal di bawah papan lantai yang longgar. Buku itu berisi rincian bank luar negeri Danis, nama-nama kaki tangan besarnya, dan yang paling penting, sebuah surat pengakuan singkat yang ditulis Danis saat terdesak. Tuan Baskara, dengan sentuhan terakhirnya, memasukkan buku itu ke dalam kotak dokumen anonim dan mengirimkannya ke Kejaksaan Agung. Ini adalah rantai terakhir untuk menjerat Danis dan seluruh jaringannya. Danis harus membayar mahal, bukan hanya karena kejahatannya, tetapi karena telah mencuri senyum murni dari wajah putrinya. Dengan selesainya pengiriman bukti terakhir, Tuan Baskara kini telah memenuhi misinya. Ayunda aman, dan malaikat maut telah jatuh. Namun Tuan Baskara tahu, ia tak bisa kembali menjadi Tuan Baskara yang lama. Dunia telah mengira ia mati, dan ia telah berjanji untuk memberikan balas dendam termahal bagi Ayunda. Balas dendam itu adalah pengorbanan abadi. Ia memilih untuk tetap menjadi Pak Tua Rahmat, hantu yang mengawasi putrinya dari kejauhan, memastikan Ayunda benar-benar aman. Tentu, kita memasuki bagian resolusi yang menyakitkan. Tuan Baskara memilih pengorbanan terbesarnya, memastikan set ending yang diminta. Dengan selesainya pengiriman bukti terakhir, Tuan Baskara kini telah memenuhi misinya. Ayunda aman, dan malaikat maut telah jatuh. Namun Tuan Baskara tahu, ia tak bisa kembali menjadi Tuan Baskara yang lama. Dunia telah mengira ia mati, dan ia telah berjanji untuk memberikan balas dendam termahal bagi Ayunda. Balas dendam itu adalah pengorbanan abadi. Ia memilih untuk tetap menjadi Pak Tua Rahmat, hantu yang mengawasi putrinya dari kejauhan, memastikan Ayunda benar-benar aman. Keputusan itu adalah rantai dingin yang mengikatnya pada takdir baru, jauh dari kehangatan putrinya, namun dekat dengan perlindungannya. Ayunda tiba di villa terpencil yang diatur oleh notaris. Tempat itu indah, dikelilingi taman yang sunyi dan udara pegunungan yang segar. Jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat itu adalah surga bagi jiwa yang terluka. Ayunda mulai mencoba membangun kembali dirinya. Ia membaca, berkebun, dan perlahan-lahan ia melepaskan sisa-sisa Danis dari ingatannya. Namun, setiap pagi, kesendirian terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti. Ia memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu terasa hampa karena tidak ada yang ia cintai untuk berbagi. Ia merindukan ayahnya dengan rasa sakit yang tak terukur. Ia sering berjalan ke taman dan duduk di bawah pohon tua, memeluk foto Tuan Baskara. "Papa, dimanapun Papa berada," bisik Ayunda. "Terima kasih telah memberiku tempat berlindung, tapi aku ingin Papa, bukan kenangan." Sementara Ayunda berjuang dengan kesendiriannya, Tuan Baskara tetap menjalankan perannya sebagai Pak Tua Rahmat, yang kini berkeliaran di sekitar kota kecil dekat villa Ayunda. Ia tidak berani mendekat. Ia hanya berjarak beberapa kilometer, memastikan tidak ada wajah asing yang mencurigakan mendekati villa itu. Ia bekerja serabutan, menerima upah rendah, dan tidur di bangku taman kota. Suatu malam, Tuan Baskara jatuh sakit. Kehidupan keras dan kurangnya nutrisi yang ia jalani selama berbulan-bulan, ditambah stres emosional yang tak henti-hentinya, akhirnya memakan korban. Demam tinggi menyerangnya, dan ia terbaring lemah di bangku taman. Dalam kondisi setengah sadar, ia bergumam, bukan nama Baskara, melainkan nama Ayunda. Seorang wanita paruh baya, pemilik warung kopi di dekat taman itu, melihat Pak Tua Rahmat. Wanita itu, yang sudah sering melihat Pak Tua Rahmat berbagi makanan dengan anjing liar, merasa iba. Ia membantunya ke klinik terdekat. Di klinik, dokter memberikan perawatan. Tuan Baskara, dalam demamnya secara tidak sengaja mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan. Ayunda, aman, Danis, terperangkap. Dokter dan perawat di sana tentu saja tidak mengerti.
Mereka hanya melihat seorang bapak tua miskin yang berbicara meracau. Namun, saat Tuan Baskara sedikit sadar, ia menyadari bahaya. Penyamarannya hampir terbongkar. Tuan Baskara tahu tubuhnya tidak akan kuat lagi. Misinya telah selesai. Jika ia terus hidup, ada kemungkinan identitasnya akan terungkap, yang justru akan membahayakan Ayunda. Karena jaringan Danis yang tersisa, pasti akan mencoba membalas dendam pada Ayunda melalui dirinya. Balas dendam yang ia janjikan, yang lebih mahal dari triliunan, adalah kematian dirinya sendiri demi kehidupan baru putrinya. Tuan Baskara memutuskan untuk pergi dari klinik itu sebelum sembuh total. Ia berjalan sempoyongan menjauhi kota kecil itu, menuju tempat yang sangat terpencil. Tempat di mana tidak ada yang akan mengenalinya. Tempat ia bisa menghilang selamanya. Ia ingin Ayunda percaya, ayahnya adalah pahlawan yang memberikannya kebebasan terakhir, tanpa harus tahu ayah harus menjadi gembel demi itu. Ia memilih mati sebagai Pak Tua Rahmat di mata dunia, agar Ayunda bisa hidup sebagai Nona Ayunda yang bebas dari bayangan Tuan Baskara dan Danis. Tuan Baskara memutuskan untuk pergi dari klinik itu sebelum sembuh total. Ia berjalan sempoyongan menjauhi kota kecil itu, menuju tempat yang sangat terpencil. Tempat di mana tidak ada yang akan mengenalinya. Tempat ia bisa menghilang selamanya. Ia berjalan perlahan, setiap langkah terasa seperti penolakan terhadap kehidupan. Namun ia tahu setiap langkah itu adalah penegasan terhadap kehidupan putrinya. Ia mencapai sebuah bukit terpencil di pinggiran hutan, tempat matahari terbenam menyajikan warna-warna emas, merah muda, dan ungu yang memukau. Disinilah, di bawah langit yang begitu indah, ia memutuskan untuk mengakhiri sandiwaranya dan juga perjalanannya. Tubuhnya yang lemah menyerah, dan Tuan Baskara, si konglomerat cerdas, si intelijen berani, kini hanya Pak Tua Rahmat yang lelah, merebahkan diri di rerumputan. Tuan Baskara menatap langit, mengingat setiap detil wajah Ayunda, tawa renyahnya saat kecil, upacara kelulusannya, hingga senyum bahagianya di pelaminan, sebelum ia tahu siapa Danis. Itu semua adalah kekayaan sejatinya, kekayaan yang tidak bisa dibeli atau disita. Ia tahu waktu semakin sempit. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia merogoh saku dalam bajunya yang lusuh. Ia mengeluarkan sepotong kain kecil. Itu adalah sapu tangan Ayunda, yang disulam dengan inisial A saat Ayunda masih remaja. Sapu tangan itu selalu ia simpan. Aroma parfum Ayunda yang samar adalah satu-satunya tautan fisik yang ia izinkan untuk dirinya sendiri selama penyamaran. Ia juga mengeluarkan kalung emas putih yang selama ini ia kenakan di balik pakaian gembelnya. Kalung itu adalah hadiah ulang tahun terakhir dari Ayunda sebelum Danis masuk ke kehidupan mereka. Ia meletakkan kalung itu di atas sapu tangan. Ini adalah satu-satunya warisan yang ia tinggalkan untuk membuktikan cinta sejatinya kepada Ayunda. Papa mencintaimu, Nak, lebih dari triliunan. Bisiknya, suaranya sangat lemah. Hiduplah bebas. Jangan pernah lagi melihat ke belakang. Saat senja mencapai puncaknya, Tuan Baskara menutup matanya. Ia tidak takut. Ia telah menyelesaikan misi paling penting dalam hidupnya. Ia telah membelikan putrinya kebebasan dengan harga yang tak terbayangkan. Keesokan harinya, notaris Tuan Baskara, yang terus melacak keberadaan Tuan Baskara dari jauh meskipun dilarang mendekat, menerima kabar dari seorang pengembala lokal yang menemukan sesosok tubuh di bukit itu. Notaris itu, dengan hati yang berat dan menyadari janji yang ia buat, segera mengidentifikasi jenazah itu sebagai Tuan Baskara yang diduga bangkrut dan menghilang, menggunakan kalung dan sapu tangan yang ditemukan di sisinya sebagai tanda pengenal. Notaris itu mengatur agar Tuan Baskara dimakamkan secara tertutup, sangat sederhana, hanya dihadiri oleh notaris itu sendiri. Ia tidak memberitahu Ayunda tentang kematian ayahnya. Tuan Baskara ingin Ayunda mendapatkan waktu untuk sembuh dari Danis terlebih dahulu. Notaris itu hanya menyimpan sapu tangan dan kalung itu. Ia tahu Ayunda harus tahu kebenarannya di waktu yang tepat. Dengan kematian Tuan Baskara, sang ayah kaya itu telah benar-benar membayar harga balas dendam yang paling mahal. Ia telah menjadi abu di mata dunia, agar Ayunda dapat bersinar kembali.
Notaris itu mengatur agar Tuan Baskara dimakamkan secara tertutup. Sangat sederhana, hanya dihadiri oleh notaris itu sendiri. Ia tidak memberitahu Ayunda tentang kematian ayahnya. Tuan Baskara ingin Ayunda mendapatkan waktu untuk sembuh dari Danis terlebih dahulu. Notaris itu hanya menyimpan sapu tangan dan kalung itu. Ia tahu Ayunda harus tahu kebenarannya di waktu yang tepat. Setelah beberapa bulan berlalu dan kabar tentang kehancuran total jaringan Danis mulai mereda, sang notaris memutuskan bahwa waktu yang tepat untuk menyampaikan kebenaran telah tiba. Ayunda telah melewati musim dingin kesendirian dan kini mulai mekar kembali di musim semi yang baru. Wajahnya yang dulu kuyu, kini terlihat lebih damai. Ia telah menerima bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan kembali kekayaannya atau suaminya, tetapi ia telah mendapatkan kembali dirinya sendiri, kuat dan mandiri. Suatu sore, saat Ayunda sedang menyiram bunga di taman vilanya, mobil notaris berhenti di depan gerbang. Notaris itu, seorang pria tua yang bermartabat dengan hati yang berat, menghampiri Ayunda. "Nona Ayunda," sapanya lembut. "Saya datang membawa kabar yang penting." Ayunda mempersilahkannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang tenang. Notaris itu menatap Ayunda sejenak, melihat kekuatan baru di mata gadis itu, sebelum ia mulai berbicara tentang Tuan Baskara. "Nona, beberapa bulan yang lalu, Tuan Baskara ditemukan. Ia telah berpulang," kata notaris itu, suaranya tercekat. "Ia pergi dalam damai, Nona." Setelah semua yang terjadi, meskipun Ayunda sudah hidup dalam bayangan kehilangan ayahnya, mendengar konfirmasi itu tetap merobek hatinya. Air matanya mengalir deras. Namun kali ini, ia menangis dengan kekuatan yang berbeda. Bukan karena kebingungan, melainkan karena perpisahan yang nyata. Ia merasakan kehilangan yang abadi. "Bagaimana? Di mana?" tanya Ayunda di sela isaknya. "Kenapa saya baru diberitahu sekarang?" Notaris menjelaskan bahwa Tuan Baskara pergi secara misterius dan ingin Ayunda tenang terlebih dahulu. Ia tidak merinci sandiwara bangkrutnya, hanya menyebutkan bahwa Tuan Baskara pergi setelah memastikan Ayunda aman dari bahaya yang mengintainya. Kemudian, notaris itu meletakkan sebuah kotak kecil di atas meja. Kotak itu sangat sederhana, terbuat dari kayu jati. "Tuan Baskara, sebelum menghilang, meninggalkan kotak ini untuk Anda. Ia meminta saya menyampaikannya hanya setelah Anda merasa kuat," jelas notaris itu. Ayunda meraih kotak itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terbaring dua benda, kalung emas putih yang pernah ia berikan kepada ayahnya, dan sapu tangan bersulam inisial A miliknya yang sudah lusuh, berbau debu dan usang. Tidak ada surat, hanya dua benda yang menuturkan seluruh kisah. Ayunda menyentuh sapu tangan itu. Ia mencium aroma debu jalanan, bau matahari, dan bau yang sangat samar. Seperti bau Pak Tua Rahmat yang pernah ia lihat sekilas di lingkungan kontrakannya. Memori samar melintas di benaknya, sosok lusuh yang selalu menunduk. Ia memeluk kalung dan sapu tangan itu. Ia mengerti. Ayahnya tidak hanya bangkrut, ayahnya tidak hanya menghilang. Ayahnya memilih menderita, memilih menjadi gembel, memilih menjauh, hanya demi memastikan Ayunda terbebas dari jerat Danis. Balas dendam Tuan Baskara adalah pengorbanan abadi dirinya sendiri. Ayunda kini tahu, ia tidak ditinggalkan. Ia diselamatkan dengan harga yang paling mahal. Ia menangis, memeluk kenangan Tuan Baskara, pahlawannya. Keesokan harinya, air mata telah mengering, tetapi kesedihan berganti dengan kejelasan yang murni. Seolah jiwanya baru saja dicuci bersih oleh hujan kebenaran yang pahit. Ayunda duduk di taman, menatap kalung emas putih dan sapu tangan lusuh itu. Kalung itu, simbol kekayaan yang dulu ia anggap mutlak, kini tampak biasa saja dibandingkan sapu tangan kotor yang menjadi bukti nyata pengorbanan Tuan Baskara. Ayahnya, raja yang terbiasa tidur di sutra, memilih tidur di kardus. Ayahnya, yang bisa membayar ratusan pengawal, memilih menjadi gembel yang tak terlihat, hanya untuk menjadi mata-mata putrinya sendiri. Ayunda menyadari, bangkrut yang ia tangisi selama ini hanyalah sandiwara. Ayahnya rela kehilangan identitas
harga diri, kenyamanan, dan akhirnya nyawanya. Agar Ayunda dapat menemukan kebebasan sejati, kebebasan dari racun Danis. Balas dendam Tuan Baskara bukanlah menjatuhkan Danis di penjara. Balas dendam Tuan Baskara adalah menjaga hati Ayunda tetap murni dari kejahatan dan manipulasi. Bahkan jika ayah harus membayar harga dirinya sebagai gantinya. Papa tidak meninggalkan triliunan untukku. Papa meninggalkan pelajaran yang lebih mahal, bisik Ayunda. Pelajaran bahwa cinta sejati tidak menuntut, tidak berbohong, dan siap mengorbankan segalanya tanpa perlu pengakuan. Ayunda mengambil keputusan. Ia tidak akan meratapi kehilangan kekayaannya yang dulu. Ia tahu aset itu hanyalah jebakan. Ia akan memegang teguh warisan sejati Tuan Baskara, cinta yang berani dan jiwa yang tangguh. Ia kembali menghubungi notaris, meminta untuk meninjau kembali aset-asetnya yang tersisa. Bukan untuk mendapatkan kembali kekayaan, melainkan untuk memastikan bahwa Danis dan jaringannya tidak meninggalkan utang atau tuntutan hukum yang bisa mengancam Ayunda di masa depan. Notaris menjelaskan bahwa Tuan Baskara telah membersihkan semua utang Ayunda secara diam-diam melalui jalur hukum yang bersih sebelum pergi. Ternyata, villa tempat tinggal Ayunda saat ini, meskipun sederhana, tetap berada di bawah pengawasan notaris yang bertindak sebagai penjaga rahasia Tuan Baskara. Setiap kebutuhan Ayunda telah dipersiapkan dengan cermat. Bahkan di balik kematiannya, Tuan Baskara masih melindunginya. Ayunda kini tidak lagi merasa kesepian. Ia merasa ayahnya selalu berada di sampingnya, dalam setiap hembusan angin yang menyentuh pipinya, dalam setiap bunga yang ia tanam di taman. Ia menulis surat terima kasih kepada notaris, memohon agar notaris tidak pernah mengungkap kebenaran sandiwara Pak Tua Rahmat kepada siapapun lagi. Kisah pengorbanan ini adalah rahasia suci antara ia, notaris, dan ingatan akan ayahnya. Ayunda mulai merencanakan masa depannya. Ia akan menggunakan villa kecil ini untuk memulai bisnis kecil yang berfokus pada keindahan alam dan kesederhanaan. Bukan untuk menjadi kaya, melainkan untuk menjalani hidup yang jujur, bebas dari belenggu uang dan ambisi jahat. Tentu, kita lanjutkan ke episode 19, fokus pada kebangkitan Ayunda dan manifestasi dari warisan spiritual Tuan Baskara. Ayunda mulai merencanakan masa depannya. Ia akan menggunakan villa kecil ini untuk memulai bisnis kecil yang berfokus pada keindahan alam dan kesederhanaan. Bukan untuk menjadi kaya, melainkan untuk menjalani hidup yang jujur, bebas dari belenggu uang dan ambisi jahat. Dengan tekad yang baru, Ayunda mengubah villa sunyi itu, tempat peristirahatan yang diberikan ayahnya, menjadi kanvas bagi babak baru dalam hidupnya. Ayunda menamai bisnis kecilnya Sapu Tangan Senja, sebuah penghormatan abadi untuk sapu tangan lusuh yang ditemukan bersama ayahnya di bukit saat senja. Ia mulai membuat kerajinan tangan sederhana dari hasil kebun, menjual bunga kering, dan berbagi cerita inspiratif tentang keindahan kesederhanaan. Ia tidak menggunakan nama Baskara. Ia ingin dikenal karena ketulusan dan ketangguhannya, bukan karena warisan kekayaan masa lalu. Kalung emas putih pemberian Tuan Baskara yang melambangkan kemewahan, ia simpan dalam kotak kenangan. Sebaliknya, sapu tangan kusam itu ia letakkan di meja kerjanya, sebagai pengingat setiap hari bahwa pengorbanan dan cinta sejati memiliki nilai yang tak terhingga. Ayunda tidak lagi menunggu kebahagiaan datang menghampiri, ia menciptakannya. Ia belajar merawat taman dengan tangannya sendiri. Tangannya yang dulu terbiasa memegang kartu kredit, kini terbiasa dengan tanah. Ia menemukan kedamaian dalam keringat dan kerja keras yang jujur. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke villa kecilnya, seorang pria yang tertarik pada filosofi hidup sederhana yang diusung Ayunda. Pria itu, seorang arsitek muda bernama Rizky, tidak tertarik pada gosip masa lalu Ayunda, melainkan pada ketenangan yang terpancar dari matanya. Rizky melihat sapu tangan lusuh di meja kerja Ayunda. Itu sapu tangan yang unik, komentarnya lembut. Ayunda tersenyum, senyum yang tulus, pertama kalinya dalam waktu lama. Ini adalah pengingat terpenting dalam hidup saya. Pengingat bahwa harga diri dan cinta itu lebih mahal daripada triliunan. Jawabnya.
Ia menceritakan kisah yang disederhanakan tentang ayahnya yang berjuang keras melindungi dirinya setelah kebangkrutan, tanpa pernah menyebutkan sandiwara atau bisnis gelap. Ia menjaga rahasia suci Pak Tua Rahmat. Seiring berjalannya waktu, Ayunda menyadari bahwa Tuan Baskara tidak hanya menyelamatkannya dari Danis. Ayahnya juga menyelamatkannya dari kehampaan yang datang bersama kekayaan. Jika ayahnya tidak melakukan sandiwara itu, Ayunda mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan sejati di dalam dirinya sendiri. Dan ia mungkin akan tetap hidup dalam sangkar emas yang rentan. Ayunda kini tidak hanya hidup, tetapi ia menghargai hidup. Ia tidak membutuhkan istana kaca. Ia hanya membutuhkan villa sederhana yang penuh kedamaian dan kejujuran. Kebebasan yang ia miliki adalah warisan sejati Tuan Baskara. Ia sering mengunjungi bukit tempat ayahnya ditemukan. Ia menanam bunga di sana, dan ia akan duduk di sana saat senja, mengenakan sapu tangan lusuh di pergelangan tangannya. Ia merasa ayahnya ada di sana, tersenyum, bangga dengan putrinya yang akhirnya menemukan cahayanya sendiri. Tentu, Kita tutup kisah pengorbanan ini dengan episode 20, yang merangkum warisan abadi dari Tuan Baskara. Ia sering mengunjungi bukit tempat ayahnya ditemukan. Ia menanam bunga di sana, dan ia akan duduk di sana saat senja, mengenakan sapu tangan lusuh di pergelangan tangannya. Ia merasa ayahnya ada di sana, tersenyum, bangga dengan putrinya yang akhirnya menemukan cahayanya sendiri. Di atas bukit itu, di bawah langit yang membara, Ayunda menyadari bahwa ia telah menerima penebusan atas rasa sakitnya, dan kini saatnya ia benar-benar memaafkan takdir yang sempat terasa kejam. Suatu hari, Ayunda kembali ke bekas kontrakan Danis dan dirinya. Ia tidak datang untuk meratap, tetapi untuk menutup babak lama sepenuhnya. Kontrakan itu kini kosong, kotor, dan suram. Saat ia berdiri di ambang pintu, ia melihat kembali bayangan dirinya yang dulu, rapuh, buta oleh cinta palsu, dan terkekang oleh janji-janji kemewahan. Ayunda tersenyum miris. Danis mungkin telah mengambil harta ayahnya, tetapi Tuan Baskara telah mengambil kembali nyawa dan jiwanya. Itu adalah pertukaran yang adil. Saat ia berbalik untuk pergi, pandangannya menangkap sesuatu di trotoar seberang, di emperan toko yang kini kembali menjadi tempat sampah biasa. Ada bekas-bekas tumpukan kardus yang sudah lapuk, dan sebuah goresan kecil di dinding, seperti bekas coretan pensil. Ayunda mendekat, didorong oleh insting yang tiba-tiba menguat. Goresan itu sangat samar. Ia mengusap debu di atasnya. Itu adalah coretan gambar kecil, bunga tulip yang baru mekar, bunga favoritnya, yang digambar dengan sangat hati-hati. Bunga tulip. Tuan Baskara selalu menggambar bunga tulip untuknya di setiap surat dan catatan kecil. Jantung Ayunda berdesir. Sebuah kebenaran baru menghantamnya dengan kelembutan yang mematikan. Pak Tua Rahmat. Mata Ayunda terpaku pada gambar itu. Pak Tua Rahmat yang lusuh, yang tidur di jalanan, yang menjadi bayangan di pinggiran hidupnya, yang selalu muncul di saat-saat ia pergi atau kembali. Pak Tua Rahmat itu, ayahnya, telah tidur di sana, dekat dengannya, sepanjang waktu, mengawasinya. Isakan Ayunda pecah, bukan lagi isakan kesedihan, melainkan ledakan dari cinta yang tak terhingga, dan pengorbanan yang tak terbalas. Ayahnya bukan hanya mengawasinya dari jauh. Ayahnya tidur di emperan toko, kedinginan, makan sisa, hanya untuk menjadi hantu pelindungnya. "Papa," gumamnya, menyentuh gambar tulip itu. Seluruh kisah sandiwara itu, kebangkrutan palsu, pengorbanan diri, semua terungkap dalam satu coretan kecil di dinding. Balas dendam itu benar-benar lebih mahal dari triliunan. Ayunda tidak berusaha mencari tahu sisa harta Tuan Baskara yang lain. Ia tahu kekayaan yang sebenarnya telah ia genggam. Kebebasan yang dibayar dengan penderitaan seorang ayah yang agung. Ia meninggalkan tempat itu, membiarkan kontrakan dan emperan toko itu kembali pada kenangan mereka. Ia tidak akan pernah melupakan siapa Tuan Baskara. Ia tidak akan pernah melupakan Pak Tua Rahmat. Ayunda kembali ke villa.
kembali ke bisnis sapu tangan senja. Ia kini menjalani hidup sepenuhnya, jujur, rendah hati, dan penuh cinta. Ia mengenakan sapu tangan lusuh itu di pergelangan tangannya setiap hari, dan di dalam hati, ia berjanji, ia akan hidup dengan kehormatan dan kebaikan yang sama seperti ayahnya, Tuan Baskara. Ia akan memastikan bahwa pengorbanan Pak Tua Rahmat tidak sia-sia. Balas dendam Tuan Baskara telah selesai. Bukan dengan darah, melainkan dengan air mata dan pengorbanan abadi. Ayunda telah diselamatkan, dan ia akan hidup sebagai monumen hidup dari cinta seorang ayah yang lebih bernilai daripada triliunan rupiah.